Indonesia atau Nusantara dengan 17.504 pulaunya, dengan 269,6 juta jiwa orang hidup di dalamnya. Tapi tahukah kita, di antara angka penduduk yang begitu banyak, berapa persen orang yang tahu kebenaran tentang siapa saja yang pernah memerintah Indonesia? Jika kalian menebak hanya 7, itu salah. Yang sebenarnya adalah 9. Ada 2 orang yang terlupakan oleh sejarah. Siapakah mereka? Pertama, Safrudin Prawira Negara. Sebagai orang terdekat Soekarno, Safrudin mendapat mandat untuk melanjutkan pemerintahan selama Soekarno-Hatta ditawan oleh Belanda. Saat itu, 19 Desember 1948 telah menjadi agresi militer kedua dengan menyerang dan menguasai ibu kota yang waktu itu masih di Yogyakarta. Para pemimpin dan tokoh-tokoh nasional tertangkap dan diasingkan di Pulau Bangka. Karena kondisi tersebut, Safrudin mendapat mandat dari Bung Karno untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera. Setelah melalui hasil pertemuan dan rapat pada 22 Desember 1948 di Payakumbuh dan disetujui oleh Gubernur Sumatera Mr. T.M. Hasan, PDRI diproklamatirkan dan Safrudin duduk sebagai ketua atau presiden. Setelah melalui perjuangan panjang PDRI hingga akhirnya Belanda pun terjepit karena agregasi besar-besaran yang diluncurkan Indonesia hingga dunia internasional mengecam Belanda. Akhirnya dilakukanlah perundingan bersama Soekarno-Hatta yang dinamakan Perjanjian Réomroyen. Nah, setelah perjanjian itu disepakati, Safrudin menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian, berakhir juga perjalanan PDRI dan Presiden Safrudin yang hanya menjabat genap 207 hari. Salah satu prestasi beliau adalah ketika menjabat Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II. Pada saat itu, situasi ekonomi Indonesia sedang terpuruk. Hutang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Beliau membuat kebijakan Gunting Safrudin dan sertifikat devisa atau SD. Karena 2 kebijakan tersebut, kedudukan rupiah menguat. Harga barang terutama kebutuhan pokok tidak naik dan pemasukan pemerintah naik berlipat-lipat dari 1.871 miliar menjadi 6.990 miliar. Kedua, Mr. Asad Datuk Mudo. Bagaimana awalnya Mr. Asad bisa diangkat menjadi presiden sementara di Republik? Waktu itu, setelah Perang Kemerdekaan, digelar konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada 27 Desember 1949. Dalam perjanjian tersebut diputuskan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri atas 16 negara bagian. Salah satunya adalah Republik Indonesia atau RI. Tujuan dibentuknya negara RIS tidak lain adalah untuk memecah belah rakyat Indonesia dan melemahkan pertahanan Indonesia. Karena Soekarno dan Muhammad Hatta telah ditetapkan menjadi presiden dan perdana menteri RIS, maka Soekarno menunjuk Asad sebagai pemangku jabatan presiden RI. Karena pada masanya Asad dikenal sebagai cendekiawan yang cerdas dan membuat Presiden Soekarno mempercayakan kepemimpinan kepadanya. Namun, kepemimpinan Asad hanya berlangsung sekitar 9 bulan karena berakhirnya masa jajahan Belanda. RIS dan RI sama-sama diakui dunia internasional. Keduanya kemudian dilebur menjadi satu menjadi NKRI pada 15 Agustus 1950. Setelah berlakunya NKRI, masa jabatan Asad pun berakhir dan Soekarno kembali menjadi presiden Indonesia yang sah dan Muhammad Hatta adalah wakilnya.